Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali, dan kembali kita menikmati ibadah online kita pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk boleh mengerti apa yang menjadi pesannya bagi kita semua. Pada hari ini kita akan belajar dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Pada hari ini kita mau belajar untuk datang dan belajar pada Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ayat ini begitu sering kita baca. Dan kalau untuk saya sendiri, biasanya saya paling suka hanya di ayat 28. Ketika Tuhan Yesus memberikan janji kepada kita bahwa kita bisa datang kepada Dia ketika kita sedang letih lesu, ketika kita sedang berbeban berat, dan Tuhan Yesus menjanjikan kelegaan bagi jiwa kita. Karena kalau masuk ke ayat 29, di situ kita mendapati bahwa ada kuk yang harus kita pikul, yang harus kita pakai di pundak kita. Sepertinya ketika kita sudah berbeban berat, kok malah ditambahin beban gitu ya. Apakah tidak salah gitu. Kayaknya hidupnya makin susah gitu ya. Sehingga ayat 29 dan 30 ini biasanya kita lewati, kita nggak mau baca. Tapi sebenarnya apa sih kuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Bagi para petani sangat tidak asing dengan kuk ini ya. Kuk ini adalah kerangka kayu yang panjang menghubungkan dua ekor binatang, misalnya lembu gitu ya. Dan keduanya itu akan bersama-sama menarik beban yang berat di belakangnya. Jadi dipasangin kayu untuk memanggul beban itu bersama-sama dengan sebuah kuk yang menghubungkan kedua binatang ini. Supaya apa? Supaya beban yang berat itu bisa ditanggung karena ditarik oleh dua hewan sekaligus. Ya tapi kan gitu kan, kita bukan hewan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi kita, kuk itu adalah tanggung jawab, peranan, pekerjaan, dan kewajiban yang kita harus jalani sehari-hari. Demikian kuk itu adalah segala sesuatu yang perlu kita lakukan hari demi hari. Peranan seorang pekerja, dia harus menyelesaikan semua pekerjaan-pekerjaannya tepat waktu. Seorang pemimpin perusahaan, dia harus menjadi pemimpin bagi anak-anak buahnya agar perusahaan ini boleh berjalan dengan lancar. Seorang pelajar mempunyai peranan untuk mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu. Mereka harus belajar materi-materi baru yang diajarkan kepada mereka. Seorang suami, mereka mempunyai tugas untuk memimpin keluarganya, menyenangkan hati istri dan anak-anaknya, mencari nafkah bagi seluruh keluarga. Demikian juga seorang istri mempunyai peranan untuk menyenangkan hati suaminya, mengurus rumah tangganya. Orang tua mempunyai tugas dan peranan untuk mendidik anak-anak mereka, mendidik di dalam Tuhan agar anak-anak boleh mengenal Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Demikian juga kita sebagai anak-anak, kita mempunyai tugas untuk menghormati orang tua kita, untuk melakukan firman Tuhan, apa yang menjadi bagian kita sebagai anak-anak. Demikian juga kita sebagai anggota gereja, peranan kita untuk beribadah bersama-sama, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, dan juga melakukan bagian kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Demikian semua peranan-peranan yang harus kita lakukan setiap hari. Mungkin ada banyak lagi peranan yang lain yang tidak saya sebutkan di sini yang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian alami dan rasakan sebagai tanggung jawab yang harus dipegang, yang harus dipikul hari demi hari. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, setiap orang itu diperlengkapi dengan pekerjaan baik, dengan pekerjaan yang harus dia kerjakan.
tanggung jawab, peranan-peranan yang harus kita jalani. Ini sesuatu yang memang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah Tuhan ciptakan. Yang menarik di sini kita lihat bahwa ketika Yesus memberitahu kita bahwa ada kuk yang harus kita pikul, ada pekerjaan yang harus kita lakukan, Yesus tidak bilang bahwa pikulah kuk dan berusahalah sendiri, pikulah kuk dan majulah sendiri. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Sesuatu yang sangat indah dari ayat ini ketika Tuhan menyatakan kepada kita, memang ada tugas yang harus kita lakukan. Memang ada peranan yang harus kita ambil selama kita masih hidup sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus mau memikul kuk itu bersama-sama dengan kita. Supaya beban yang memang kita miliki ini tidak terlalu berat. Supaya beban ini bisa kita tanggung, bisa kita pikul, bisa terasa ringan. Karena ada Yesus yang memikul bersama-sama dengan kita. Yesus mau mengajar kita supaya ketika jalan bareng-bareng sama Tuhan ini, jalannya bisa lancar, bisa kompak. Karena kita memikulnya bersama-sama dengan satu batang kuk, bersama dengan Tuhan di sebelah kita. Dan Tuhan mau kita belajar bersama dengan Dia supaya kita bisa maju satu langkah demi satu langkah, terus maju bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jika saat ini di antara kita ada yang merasa sendirian, ada yang merasa beban saya begitu berat, tidak ada seorang pun yang mengerti, dan ini semua harus saya tanggung sendirian. Kita diingatkan bahwa kita tidak pernah sendirian. Ada Yesus di samping kita yang mau memikul beban itu bersama-sama dengan kita. Tidak pernah sendirian. Mari kita datang kepadanya. Kita mengimani bahwa sungguh, Yesus ada bersama-sama dengan saya sekarang. Yesus ada bersama-sama dengan setiap kita, dimanapun saat ini kita mendengarkan firman ini. Dan biarlah iman itu timbul ketika kita mendengar firman Tuhan. Semua pekerjaan, semua peranan kita, semua tanggung jawab kita kadang-kadang membuat kita kewalahan, membuat kita merasa letih, merasa berbeban berat, letih lesu. Rasanya seperti menggulung sesuatu yang sangat berat, dan mungkin kita kadang-kadang berpikir sebentar lagi mungkin saya akan jatuh gitu ya. Kekuatan saya nggak tahu sampai kapan gitu. Tapi Tuhan Yesus sudah menjanjikan kelegaan bagi kita. Janjinya ini iya dan amin. Janjinya ini adalah sesuatu yang pasti, yang bisa kita percaya bahwa kita akan terima kelegaan itu. Jiwa kita akan mendapatkan kelegaan itu. Janji Tuhan ini bukan sesuatu yang kalau aku ingat ya, kalau aku sempet ya, mudah-mudahan ya. Tapi sesuatu yang pasti, yang amin, pasti akan Tuhan beri ketika kita mau datang memenuhi undangannya. Kelegaan di sini dalam bahasa yang lain itu juga menyatakan adalah istirahat, adalah perhentian untuk setiap hari. Bapak Ibu, ketika beban kita begitu banyak, pekerjaan yang harus kita lakukan begitu banyak, Tuhan menjanjikan istirahat untuk hari demi hari. Istirahat yang memberikan rasa lega. Bukan cuma sekedar ketiduran gitu ya, pekerjaan masih numpuk gitu dan bisa tiap saat bangun kita kaget gitu. Tapi kelegaan yang karena kita sungguh merasa bahwa hari ini sudah selesai. Tuhan akan memberi saya istirahat saat ini. Ketika anak-anak saya masih kecil, saya ingat kalau misalnya mereka sedang sakit, demam gitu ya, panas badannya, kadang-kadang itu lebih dari 1 hari begitu. Biasanya tengah malam itu saya nggak bisa tidur. Saya akan bolak-balik ngecek suhunya gitu ya. Kemudian akan menghitung-hitung, apakah ini sudah waktunya minum obat gitu. Saya akan bangunin tengah malam minum obat. Kemudian sedikit-sedikit pegang gitu ya, dahinya panas apa enggak gitu. Terus dikompres gitu. Gak bisa tidur Bapak Ibu, dan sangat khawatir gitu ya, penuh dengan beban rasanya. Tapi ketika hari semakin malam, menjelang pagi gitu ya, kadang-kadang saya ingat ada masa-masa seperti itu, saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, badan ini capek sekali, izinkan saya tidur sebentar. Dan saya percaya Tuhan yang akan jaga anak saya, sehingga ketika saya tidur, dia nggak akan mengalami sesuatu yang
parah gitu ya, tapi Tuhan yang akan jaga. Dan Bapak Ibu, biasanya sesudah itu saya bisa tidur. Saya menyerahkan itu kepada Tuhan. Saya menyerahkan beban itu kepada Tuhan. Dan saya bisa tidur dengan lega. Perasaan lega seperti itu. Karena bisa istirahat dengan lega. Karena saya sudah menyerahkan itu kepada Tuhan. Tuhan yang janjinya itu amin akan menolong kita. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana kalau beban berat yang saya alami itu adalah akibat kesalahan saya sendiri? Mungkin kita pernah melakukan dosa, kita melanggar perintah Tuhan yang kita tahu nggak boleh kita lakukan, sehingga sekarang kita menanggung konsekuensi atas dosa tersebut. Atau mungkin kita mengambil keputusan tanpa tanya Tuhan, misalnya dalam pindah pekerjaan, melakukan usaha yang baru, atau mencari pasangan hidup. Ketika kita tidak bertanya pada Tuhan, kita bisa salah. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Tuhan tidak menawarkan undangan untuk datang kepadanya hanya jika kita sudah mengikuti perintahnya dengan sempurna. Undangan ini terbuka bagi kita semua, apapun latar belakang kita. Apakah kita berbuat kesalahan atau tidak? Apakah kita sedang mencoba taat atau kita sempat jatuh dalam dosa? Undangan ini terbuka buat semua. Marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Kapanpun, dimanapun, bahkan setiap saat kita bisa datang kepadanya. Kita bisa menemui Dia di dalam doa kita, dalam perenungan firman yang kita lakukan. Tidak pakai nomor antrian, nggak perlu pakai jaga jarak, nggak ada kuota per hari ya. Kalau kita mungkin zaman pandemi seperti sekarang gitu ya, apa-apa tuh harus ada kuotanya hanya untuk 100 orang misalnya gitu ya. Pakai nomor antrian dulu biar nggak kebanyakan orang yang nunggu sekaligus gitu ya. Nggak perlu mesti pakai jaga jarak gitu supaya tidak saling menularkan penyakit misalnya seperti itu. Tapi untuk ketemu Tuhan itu nggak perlu itu semua. Kapanpun, setiap saat kita bisa datang kepada Dia dan tangannya selalu terbuka untuk menerima kita. Untuk ketemu sama Tuhan juga nggak perlu melihat seberapa berat kasus kita. Tuhan itu bukan seperti seorang dokter yang sedang jaga di UGD gitu ya, di waktu malam. Kemudian dia akan memilah-milah kasus yang datang kepada dia hari itu, yang lebih gawat yang akan ditangani duluan gitu ya, yang lebih berat yang akan ditangani duluan. Kalau yang nggak gawat, nggak mengancam jiwa, nanti belakangan kalau keburu, kalau sempet gitu ya. Bapak Ibu, Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu bukan manusia yang cuma bertangan dua, yang gak sanggup untuk menerima kita semua yang mau datang setiap saat sama Dia. Tuhan itu Maha Kuasa dan Tuhan itu Maha Kasih. Setiap saat kita mau datang, betapapun mungkin begitu kecilnya dibandingkan penderitaan dunia, mungkin tidak mengancam jiwa apa yang kita rasakan. Tapi ketika kita mau datang sama Dia, Dia mau terima kita. Kapanpun, dimanapun, bahkan setiap saat kita mau selalu connect sama Dia, Dia welcome. Dia Allah yang kuasanya tidak terbatas. Matius 7 ayat 7 dan 8 mengingatkan kita bahwa kita bisa minta, cari, dan ketuk. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Dia akan membiarkan dirinya untuk kita temukan, dan Dia akan membukakan pintu pertolongan bagi kita. Mazmur 123 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Tuhan ingin agar kita memandang kepada Dia. Tuhan ingin agar kita mengarahkan hati kita, fokus kita kepada Allah.
sampai dia menjawab kita, sampai dia memenuhi apa yang kita butuhkan. Saya pernah mendengar dulu ketika saya masih remaja gitu ya, kalau kita sedang berbeban berat, kita sedang susah, datang sama Tuhan, berdoa. Berdoanya berapa lama? Berdoalah sampai lega. Mungkin itu akan memakan waktu panjang, kita harus berdoa, berdoa dan berdoa. Namun Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Mungkin jawabannya belum langsung datang saat itu, tapi akan ada kelegaan yang Tuhan beri dalam hati kita. Akan ada satu damai sejahtera yang Tuhan berikan di hati kita. Akan ada satu sukacita dan pengharapan baru dalam hati kita. Dan kita berdoa sampai kita merasakan itu. Berapa sering di antara kita yang ketika di dalam kesibukan kita cuma meneriakkan satu kalimat doa gitu ya, Tuhan tolong gitu ya. Tapi kita masih begitu sibuk dengan pekerjaan kita. Tuhan bukannya tidak bisa menolong kita ketika kita berteriak, Tuhan tolong. Ada kejadian-kejadian ketika mungkin dalam masa yang memang kepepet gitu ya, mungkin hampir kecelakaan gitu. Ketika kita menaikkan doa kita, bahkan kita belum sempat menaikkan doa pun, Tuhan tolong. Tuhan bisa tolong. Karena Tuhan kita Allah yang ajaib. Dan Dia yang tahu apa yang akan terjadi atas hidup kita. Tapi ada masanya bahwa kita itu lebih fokus pada masalah kita dibandingkan fokus kepada Tuhan dan mencari jawaban dari Tuhan. Kisah Petrus yang berjalan di atas air menjadi salah satu contohnya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika dia mencoba berjalan di atas air, ketika dia lihat Yesus gurunya jalan di air, dia mau juga ikut. Ketika dia turun dari perahu, mulai menjejakkan kaki, dia memandang kepada Tuhannya, kepada gurunya. Dan dia bisa melangkah 1 dan 2 kali, 2 langkah gitu ya Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba dia merasakan air di kakinya, dia merasakan dinginnya udara di danau itu, dan dia kehilangan fokus, gagal fokus. Dia tidak lagi fokus kepada gurunya, tapi dia mulai fokus kepada masalah yang bisa timbul di sekitarnya, dan dia mulai tenggelam. Bapak Ibu, ketika kita kehilangan fokus, kita tidak lagi menunjukkan mata kita kepada Tuhan Allah yang akan menolong kita, dan kita begitu sibuk sama sekeliling kita nggak bisa mendengar jawaban Tuhan, kita nggak bisa mendengar bisikannya yang lembut yang berusaha menghibur kita. Kalau pengalaman saya sendiri, ketika saya sedang mengerjakan sesuatu, terus ada yang mengajak ngomong saya, itu kalau saya masih sambil misalnya ya, saya lagi main handphone gitu, atau lagi nonton, atau lagi melakukan sesuatu, terus diajak ngomong sama anak saya atau suami gitu, kadang-kadang nggak nangkep tuh apa yang diomongin gitu ya, sepertinya saya kayak nyuekin mereka gitu ya, karena saya lagi berfokus pada sesuatu yang lain gitu, tidak fokus dengan apa yang sedang dibicarakan sama seseorang kepada saya gitu. Sehingga saya harus stop dulu dari apa yang saya lakukan, kemudian memfokuskan diri mendengarkan apa yang lagi dibicarakan, sehingga saya bisa mengerti dan saya bisa menangkap apa yang dibicarakan tersebut. Demikian juga dengan Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin Tuhan sudah berusaha ngomong sama kita ketika kita dalam masalah, ketika kita sedang berbeban berat ini, ketika kita berdoa sebentar gitu ya. Terus Tuhan mau jawab sebenarnya, bahkan mungkin Tuhan sudah ngomong ya. Tapi ketika kita fokusnya itu sudah dengan masalah kita, dengan pekerjaan kita, dengan rutinitas kita yang lain, kita kurang peka mendengar suara Tuhan. Kita nggak dengar suaranya. Kita harus minta, Tuhan tolong korekin kuping saya, supaya saya bisa dengar suara Tuhan. Dan Tuhan minta, ya kau fokuslah kita gitu ya. Fokuskan diri kita. Pandang matanya. Pandang tangannya yang penuh kasih itu. Dia mau memberikan jawabannya bagi kita. Ketika Tuhan menciptakan kita dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang kita harus jalani saat ini, Dia mau mengajar kita supaya kita cakap mengerjakan tugas kita, supaya kita mahir mengerjakan peranan kita. Oleh sebab itu kita perlu belajar dari Dia. Dia mau kita itu menjadi seorang murid yang bersedia diajar oleh Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Murid itu ngapain sih, Bapak Ibu Saudara?
Murid itu belajar, murid itu berlatih. Belajar, berlatih terus sampai mahir, sampai bisa lulus ujian. Supaya apa yang kita pelajari itu bisa jadi gaya hidup buat kita. Bukan lagi sesuatu yang sulit, bukan lagi menjadi sesuatu yang begitu berat, namun bisa kita jalani menjadi gaya hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita memiliki rasa haus untuk terus belajar. Walaupun mungkin 1-2 kali kita coba, gagal. 1-2 kali kita coba, belum berhasil. Tapi jangan menyerah. Kalau memang ini adalah tugas yang memang harus kita pikul bersama Tuhan, mari kita terus berlatih. Mari kita terus berlatih sampai kita berhasil. Mungkin saat ini kita menyadari bahwa banyak hal yang kacau karena kita tidak cakap melakukan peranan kita. Mungkin ada hubungan yang rusak, karir yang tidak berkembang, kehidupan rohani yang sepertinya kering. Karena kita menyadari di masa-masa kemarin itu banyak peranan yang asal jalan begitu saja. Kita tidak pernah belajar sebelumnya. Saat ini waktunya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita datang pada Dia. Kita minta supaya kita bisa menjadi murid yang bisa mendengar suara guru. Supaya kita bisa terus berlatih sampai kita mahir. Karena jangan lupa ada Dia, Sang Guru yang penuh kasih itu di samping kita, yang mau memikul beban itu bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu kembali ke Matius 11 ayat 29. Tuhan Yesus bilang bahwa Ia itu lemah lembut. Lemah lembut itu maksudnya apa? Lemah lembut itu artinya Yesus itu tahu kapan waktunya Dia menghibur kita, membelai kita, menggendong kita ketika kita susah. Tapi Dia juga Allah yang tahu kapan memberi semangat kepada kita untuk kita coba lagi. Dia juga Allah yang akan mendorong kita, memberi semangat untuk ayo kita maju satu langkah lagi. Seorang pelatih kebugaran akan melatih otot-otot dari olahragawan yang sedang dia latih. Sampai batas-batas tertentu supaya otot-ototnya terbentuk. Jadi pastinya dia tidak akan memberikan latihan yang kelewat batas sehingga sang olahragawan itu pingsan gitu ya. Tapi dia juga tidak akan mengajar hanya santai-santai. Karena otot-otot kita itu kalau kita dilatih itu akan berkembang, akan semakin kuat, akan semakin mahir. Kalau nggak dilatih, ya kemampuan kita nggak akan berkembang, ya segitu-segitu aja. Sama seperti Tuhan. Tuhan juga tahu apa kemampuan kita, dan kalau kita belajar, kita bisa sampai seperti apa. Mari kita rindukan untuk bisa dilatih bersama-sama dengan Tuhan yang tahu itu kemampuan kita sampai mana. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, jangan kita berpikir bahwa Tuhan saya nggak sanggup, ini kayaknya kesalahan. Nggak ada yang kesalahan. Yesus adalah Allah yang lemah lembut. Dia Allah yang mengetahui sampai sebatas mana kemampuan kita, sampai sebatas mana kekuatan kita. Dan Dia menyertai kita senantiasa. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia itu rendah hati. Rendah hati itu maksudnya mengandalkan kekuatan dari Allah. Yesus mengandalkan kekuatan dari Allah Bapa, bukan dari kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita mengandalkan Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan pada kita. Yesus selama di bumi, Dia selalu mencari waktu untuk berkomunikasi dengan Allah Bapa. Ada beberapa cerita diceritakan Yesus pagi-pagi benar sudah berdoa. Ada hari-hari tertentu ketika sepanjang hari begitu sibuk, Yesus masih meluangkan waktu. Ketika yang lain beristirahat, Dia pergi lagi mencari Allah Bapa. Karena Dia tahu kekuatannya hanya datang dari Allah Bapa. Ketika Dia mengetahui bahwa salib itu akan ada di depan mata, Dia berdoa di Taman Getsemani.
Dia menaikkan doanya dan dia berharap memohonkan kekuatan hanya dari Allah. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus sudah mencontohkan bagaimana dia hidup selalu mengandalkan Tuhan, selalu mencari kekuatan dari Tuhan, baiklah kita juga melakukan hal yang sama. Baiklah kita belajar untuk menjadi rendah hati, untuk mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kembali ke Matius 11 ayat 30, Yesus bilang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang enak itu seperti apa? Kuk yang enak di sini maksudnya berguna, perlu. Pekerjaan dan tanggung jawab yang kita miliki saat ini itu berguna buat kita. Itu sesuatu yang perlu buat hidup kita. Kita itu sebagai anak Allah yang harus jadi saluran berkat bagi sekeliling kita. Kita nggak boleh hidup nganggur, nggak ngapa-ngapain, begitu nyaman ya. Tidur-tiduran, kemudian makanan tersedia di depan kita. Tidur-tiduran, kemudian seluruh kebutuhan kita terpenuhi, seluruh tagihan tiba-tiba sudah lunas. Keluarga kita bahagia dan anak-anak kita tumbuh menjadi sukses gitu dengan kita hanya tidur-tiduran. Nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Peranan kita, tanggung jawab itu perlu kita miliki karena akan membuat kita senantiasa bergantung sama Tuhan. Tidak membuat kita terlena di dalam zona nyaman. Zona nyaman seperti apa? Zona nyaman seperti yang dialami oleh orang kaya yang bodoh di Lukas 12. Dia merasa begitu banyak hartanya, begitu enak hidupnya dan dia mau bersenang-senang saja di sisa umurnya. Ketika dia orang kaya yang bodoh ini melakukan ini, dia nggak ingat sama Tuhan sebagai sumber berkat dia. Padahal kita tahu kehidupan kita itu bukan dari dunia ini. Dan pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Kita tidak bisa begitu nyaman di dunia ini, begitu cinta akan dunia ini dengan segala hal di dalamnya, sehingga kita lupa sama Tuhan. Kita harus ingat jati diri kita sebagai anak Tuhan yang harus jadi terang, harus jadi garam di dunia di mana kita tinggal. Dan untuk bisa melakukan itu, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus bilang kuknya itu ringan, kenapa bisa ringan? Karena kita menanggungnya bersama dengan Tuhan. Karena kita tidak membawa kuk itu sendirian. Tuhan ada di samping kita. Dia mengerti permasalahan kita. Dia mengerti betapa beratnya beban kita. Dan dia bilang, anakku, aku mau pikul ini bersama dengan engkau. Mari belajar padaku. Sehingga kita tahu kapan kita harus jalan, kapan kita harus berhenti, kapan kita harus belok kiri atau belok kanan, mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan sampaikan kepada kami kali ini. Terima kasih Tuhan untuk undangan-Mu yang penuh kasih, untuk kami semua boleh datang kepadamu, untuk menyerahkan segala beban kami, untuk kami boleh pikul bersama-sama dengan kasih-Mu ya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih kalau Engkau mau mengajar kami, supaya kami boleh menjalani hidup kami, menjalani setiap peranan kami, tanggung jawab kami dengan lebih baik, semakin mahir Tuhan, untuk hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk undangan-Mu Tuhan, setiap saat kami boleh datang kepadamu, dan setiap saat kami boleh mendapat kelegaan, kami boleh mendapatkan istirahat kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu boleh kami bawa dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami boleh selalu ingat bahwa Engkau Allah yang menjadi sahabat kami. Engkau Allah yang mau menolong kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.